Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Akhir-akhir ini kita mendengar hebohnya tentang satu wabah virus corona, dan itu dari Allah. Allah yang mendatangkan dan Allah juga yang akan mengangkatnya. Maka kami himbau untuk tidak terlalu panik. Nggak perlu panik kalau kematian akan Allah kirimkan kepada siapapun kalau sudah pada waktunya. Tapi pun demikian kita tidak boleh teledor. Artinya kita tetap berjaga-jaga, tapi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun memang orang itu jauh dari corona, tapi kalau harus mati, dia akan mati, akan mendapatkan penyakit yang lainnya. Tapi kalau orang sudah menyerahkan kepada Allah, insya Allah tentram hatinya. Jadi mari kita serahkan kepada Allah. Tapi pun demikian, tidak cukup kita bertawakal dan berpasrah saja, tapi kita harus berusaha sesuai dengan petunjuk medis, petunjuk para pemerintah. Mari kita ikuti. Jika kita tidak boleh berkumpul di sebuah tempat, mari kita ikuti, karena kalau sudah medis yang mengatakan dibarengi dengan pemerintah, insya Allah untuk kemaslahatan kita. Jadi khusnudzan terus kepada Allah. Semoga dengan virus ini menjadikan kita menjadi semakin baik. Pertama, ingat kepada Allah. Yang kedua, kita akan merubah cara hidup kita menjadi hidup yang lebih bersih, lebih berhati-hati dan waspada. Adapun yang telah terkena virus tersebut, semoga Allah beri kesembuhan dan Allah angkat derajatnya. Ini, jadi jangan sampai ada wabah, Anda punya penyakit baru lagi, punya penyakit yang takut berlebihan, dan itu lebih menyiksa daripada penyakit itu sendiri. Maka yakin tidak akan terjangkit penyakit kalau Allah tidak menghendakinya. Ini saja mungkin, dan yang terpenting lagi adalah kembali kepada Allah. Hari ini orang heboh menyelesaikan kasus corona, akan tapi tidak dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara dohir saja, itu salah. Cara dohir harus, tapi ingat, pertama dan terutama adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga khususnya para wali santri Al-Bahjah, santri akan tetap tinggal di tempat di tempat pondok dan akan dijaga. Setiap pondok pesantren, setiap tempat akan dijaga. Tidak boleh semua keluar masuk. Yang keluar masuk harus dilihat dulu, dipastikan tentang keamanan dan seterusnya. Jadi para wali santri nggak usah ragu, insya Allah anak-anak dijaga semuanya. Kemudian juga mari kita berbanyak doa yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sesuka hati dengan bahasa apapun yang Anda mengerti. Akan tapi di antaranya adalah doa yang perlu terus kita panjatkan adalah doa yang pernah dibaca Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Itu dibaca setiap habis sholat. Sekali boleh, 3 kali boleh. Kemudian ditambah lagi di saat wabah merebak atau terjadi bencana yang menakutkan, baca la ilaha illallah al-azimul halimu, la ilaha illallah rabbul arsyil azimi, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. Dibaca sekali sampai 3 kali setiap habis sholat. Semoga dengan itu semua wabah yang ada akan diangkat dan kita dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beraktivitaslah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah lah yang akan menjaga kita. Di samping itu berhati-hati. Petunjuk dari pemerintah, petunjuk dari medis, mohon diperhatikan. Kemudian majelis-majelis Al-Bahjah untuk sementara kita ikuti petunjuk dari pemerintah, akan kita tutup di tempat majelis tersebut. Akan tapi acara tetap berlangsung di televisi dan radio. Maka majelis hikam tetap berjalan bagi yang siapapun bisa mengikuti melalui streaming atau melalui Al-Bahjah TV atau melalui radio. Termasuk majelis Sabtu pagi dan Ahad pagi. Semua majelis untuk sementara kita tunda, akan tetapi pengajian tetap berjalan. Jadi kalau Anda merindu kemuliaan yang sesungguhnya, biarpun Anda tidak hadir di majelis, maka Anda mendengar di rumah. Dan ini kesempatan Anda melihat di rumah. Dan ini kesempatan bagi kami untuk menjadikan rumah Anda menjadi rumah pengajian. Bagi kami ini hikmahnya. Mungkin selama ini Anda hadir pengajian dengan sendirian, tapi sekarang Anda di rumah dengan televisi Al-Bahjah, Anda bisa melihat semua dengan keluarga. Bahkan tetangga kalau diajak ini televisi. Kemudian juga diajarkan anak-anak untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah. Musibah bagi seorang yang beriman bukanlah sebuah musibah, akan tapi pengampunan dosa, pengangkatan derajat atau tabungan pahala yang besar di hadapan Allah. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.